Di awal film, sebuah suara narasi menceritakan kondisi dunia saat ini. Dia menyebut bahwa pendingin udara, oksigen, dan matahari terbit adalah beberapa hal terpenting di dunia, namun sekarang dunia kehilangan semua itu. Narator tidak dapat mengingat berapa hari telah berlalu sejak matahari menghilang, karena sulit untuk mengetahui tanpa matahari terbit. Beberapa tahun lalu, orang-orang menggunakan semua bahan bakar fosil, dan semua orang beralih ke energi matahari untuk kebutuhan dasar mereka. Narator tertawa pada orang-orang yang dulu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, matahari akan terbit besok, karena itu tidak lagi benar. Matahari telah sepenuhnya mati, dan dunia tidak memiliki sumber bahan bakar lagi. Beralih ke hari di mana semuanya dimulai, cerita berlangsung di Tiongkok masa depan, di mana segala sesuatu hampir sepenuhnya didayai oleh energi matahari. Seorang pemuda bernama Sun yang dibangunkan oleh robot AI futuristik bernama Ilsa, yang menganalisis data satelit dari sebuah perusahaan bernilai jutaan dolar bernama Helios. Helios adalah produsen energi matahari yang menyediakan 3/4 energi Tiongkok. CEO-nya, Wang, adalah pusat dari perubahan bersejarah ini dan dipuji atas pencapaiannya. Yang menganalisis data satelit Helios, dan memperbaruinya di situs webnya. Saat melakukan tugas ini, yang terganggu melihat bintang terdekat menghilang. Dia mengklaim bahwa hilangnya bintang ini berdampak pada matahari itu sendiri. Namun, robot AI mengingatkannya bahwa deduksi seperti itu tidak sesuai dengan hukum kekekalan energi, sehingga hal tersebut tidak mungkin. Ketika yang keluar dari apartemennya, kita melihat setiap jalan dan setiap toko menggunakan panel surya yang diproduksi oleh Helios. Di latar belakang, perusahaan menyiarkan perkembangan energi matahari di distrik 4, satu-satunya distrik yang tersisa untuk diambil alih oleh Helios. Logonya ada di mana-mana. Keesokan harinya, yang dibangunkan oleh alarm darurat di komputernya. Dia menemukan bahwa luminositas matahari telah turun sebesar 15% dan terus menurun dengan cepat. AI mengatakan kepada yang bawa asumsinya tentang bintang itu benar. Yang dengan cepat menyuruh Ilsa menghubungi CEO Helios, Wang. Yang bertanya kepada Wang apakah dia tahu bahwa matahari akan mati hari ini. Wang malah mempertanyakan apa yang akan dia lakukan jika hari ini adalah akhir dunia. Ketika yang mengatakan dia akan menemukan cara untuk bertahan hidup, Wang memberinya alamat dan memintanya datang ke sana jika dia bertahan hari ini. Yang kemudian menyerbu masuk ke apartemen tetangganya untuk mendapatkan pemandangan matahari terbit yang lebih baik. Saat berdiri di jendela, dia melihat matahari berkedip. Tetangganya, Chen Mu, bingung mengapa dia di sini dan memintanya pergi, tetapi yang tidak berkedip saat menyaksikan matahari mati. Televisi mulai menyiarkan peristiwa tersebut, dan laporan tentang bulan yang berkedip dari belahan dunia lain terdengar. Tiba-tiba, kedipan mulai menjadi semakin keras dan semuanya menjadi gelap dalam hitungan detik. Yang kembali ke kamarnya saat Chen Mu mengikutinya, menanyakan apa yang sedang terjadi. Dia mengabaikannya dan bertanya kepada Ilsa apa yang akan terjadi sekarang. Ilsa memberitahunya bahwa suhu akan turun ke 0 Fahrenheit dalam seminggu dan minus 100 Fahrenheit dalam setahun. Oksigen akan perlahan habis, semua bentuk kehidupan akan menghilang dan bumi akan menjadi planet beku. Yang meminta Chen Mu meninggalkan kota dan keluar sendiri. Orang-orang bingung dan panik. Toko kelontong penuh dengan orang-orang yang mencoba menyimpan persediaan, tetapi kasir tidak bisa memproses transaksi karena kekurangan listrik. Lampu masih menyala, tetapi akan padam dalam 24 jam. Yang mengambil sebotol air dan peta untuk membantunya menemukan lokasi yang disebutkan Wang. Dalam perjalanan keluar, dia berjalan melalui gang gelap, dan seorang perampok memukulnya hingga pingsan dan melukai kakinya. Perampok itu kemudian mengambil uangnya. Ketika dia membuka matanya lagi, Ilsa mengumumkan bahwa dia telah tidur selama 12 jam dan 18 menit. Dia buru-buru kembali ke apartemennya, dan mengemas pakaiannya serta beberapa mie instan. Chen Mu berada di depan pintunya dengan ranselnya, meminta bantuannya untuk menelepon orang tuanya. Yang mengatakan tidak ada cara dia bisa membantunya dan memintanya pergi. Namun, ketika dia menyebut memiliki mobil, mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Sebelum memulai perjalanan, Chen Mu membuat yang berjanji bahwa dia akan membawanya ke rumah orang tuanya setelah mereka mengunjungi CEO Wang. Keduanya kemudian pergi ke tempat tersebut dan menemui kemacetan besar di jalan. Chen Mu keluar dari mobil untuk pergi ke kamar mandi, dan yang mengambil kesempatan ini untuk pergi, tetapi dihentikan oleh kerumunan. Ketika dia kembali, dia bertanya mengapa dia tidak berada di tempat mereka parkir, dan dia berbohong, mengatakan bahwa dia sedang berbalik arah. Keduanya akhirnya mencapai rumah Wang pada malam hari, dan bertemu dengan orang-orang lain yang kebetulan terdampar di sana. Mereka minum di sekitar api unggun, sementara yang canggung secara sosial tetap berada di sudut. Kemudian, jam tangannya kehabisan baterai dan Ilsa berhenti berbicara dengannya. Kematian robot AI itu membuat yang sedih, karena dia adalah satu-satunya temannya. Chen Mu memperhatikan ini dan mencoba menghiburnya. Keduanya berbicara dan menjalin hubungan. Keesokan harinya, yang bertanya kepada Wang apa rencananya. Karena Wang adalah seorang miliarder, yang percaya bahwa dia memiliki cara untuk bertahan hidup. Dengan cemas, Wang mengklaim bahwa situasi ini tidak dapat diperbaiki, dia ingin tinggal di tempat itu sampai kematian datang. Menurut Wang, peradaban yang sangat maju dari jauh di luar angkasa sedang memanen energi dari bintang-bintang lain, dan secara bersamaan mengakhiri kehidupan di planet lain.
Kali ini, bumi adalah target mereka dan mereka telah berhasil. Sebuah lubang cacing telah tercipta di pusat tata surya, dan dengan kurangnya gravitasi, semua planet akan segera terbang keluar dari sistem termasuk bumi. Akhirnya, Wang memberikan yang koordinat lokasi di distrik 4, dan mengatakan dia harus pergi ke sana jika dia benar-benar ingin bertahan hidup. Ketika Chen Mu bangun, keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Suhu telah turun secara signifikan sehingga botol air yang membeku. Chen Mu memperhatikan sebuah pesawat luar angkasa lepas landas, dan yang berkomentar bahwa mungkin orang kaya mencoba terbang ke planet lain untuk tetap hidup. Dia mengantar Chen Mu ke rumah orang tuanya seperti yang dijanjikan, dan melanjutkan perjalanannya ke tempat yang disebut Wang. Namun, dia melihat Chen Mu telah meninggalkan tanamannya di dalam mobilnya dan kembali untuk mengembalikannya. Ketika dia sampai di sana, dia menemukan Chen Mu yang sedang bersedih sendirian di rumah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berbeda dengan biasanya yang banyak bicara. Semua orang di kota telah pergi saat keadaan darurat. Kita melihat akuarium ikan di rumah mulai membeku, yang masuk ke dalam sebuah ruangan, dan merasa ngeri melihat kedua orang tua Chen Mu mati di tempat tidur. Dia mengambil surat dari tangan ayahnya, dan membawanya kembali ke Chen Mu. Ternyata mereka sedang mempersiapkan kedatangan Chen Mu sebelum kematian matahari. Saat mereka menulis surat kepadanya, sekelompok preman memasuki rumah dan membunuh kedua orang tuanya. Chen Mu menangis terseduh-seduh, saat yang memberitahunya bahwa dia juga seorang yatim piatu dan tidak tahu siapa orang tuanya. Dia memintanya untuk ikut dengannya ke distrik 4, tempat yang disebutkan Wang. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa saat, mereka mencapai distrik 3 dan terkejut karena peta membawa mereka ke jalan yang salah. Baterai mobil mereka hampir habis, jadi mereka berjalan sedikit ke depan, dan melihat sebuah rumah yang menjual listrik. Ketika mereka masuk, pasangan tua menyambut mereka dan mengklaim mereka memiliki listrik yang mereka dapatkan dari batu bara. Namun, wanita tersebut kemudian mengunci Chen Mu di dalam kamar mandi dan mengambil kunci mobil dari Yang. Mereka meminta maaf saat mereka mengambil mobil dan pergi. Chen Mu dan Yang dalam kesulitan. Mereka dekat dengan distrik 4, tetapi cedera kaki yang sejak dipukul preman semakin parah. Dia menyuruh Chen Mu pergi ke sana sendirian, tetapi dia bersikeras tidak akan pergi tanpa Yang. Setelah berpikir panjang, mereka berjalan ke distrik 4 dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan, mereka beristirahat sejenak, makan mie instan dan melihat langit malam yang indah dan kejam. Tanpa sinar matahari, langit terlihat sangat indah. Ketika mereka sampai di daerah kota lagi, mereka menemukan mobil mereka ditinggalkan di pinggir jalan. Saat itu, sekelompok pekerja tambang datang mencari mereka. Untuk menyelamatkan Chen Mu, yang menyerahkan diri, mereka membawanya ke markas mereka dan menjadikannya salah satu pekerja mereka untuk menambang batu bara. Namun, Chen Mu tidak menyerah dan berusaha menyelamatkan Yang hanya dengan membawa semprotan merica. Dia berhasil membebaskannya dari tempat itu, tetapi Yang terkena tembakan dalam prosesnya. Saat mereka kembali ke mobil, Chen Mu mengemudi menuju distrik 4 dengan kecepatan penuh, berharap bisa menyelamatkan Yang. Mereka berhenti di pintu masuk distrik 4, dan Yang menyadari bahwa tempat itu memiliki energi panas bumi yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat jendela mobil dan jalan mulai membeku. Mereka tidak punya banyak waktu, namun tiba-tiba mobil mereka kehabisan baterai dan berhenti. Tanpa jalan keluar, keduanya tetap bersama di kursi belakang, saling berpegangan tangan. Suara otomatis dari mobil mengatakan bahwa keduanya sedang mengalami saat-saat terakhir mereka di bumi. Setelah beberapa saat, Chen Mu memanggil nama Yang tapi dia tidak menjawab. Sambil menangis, dia meletakkan kepalanya di bahu Yang dan tertidur sambil membeku. Beberapa waktu kemudian, sebuah mobil berhenti di samping mobil mereka. Sepasang suami istri keluar dari mobil tersebut dan membawa Yang dan Chen Mu yang tidak sadarkan diri bersama mereka. Mereka mengemudi membawa keduanya ke tempat yang aman di distrik 4. Pada akhirnya, sebuah suara di latar belakang menceritakan bahwa bumi sedang bergerak dengan kecepatan tinggi ke galaksi lain. Sebentar lagi, mereka akan mencapai rumah baru mereka yang memiliki 3 matahari. Jangan lupa untuk berlangganan untuk video-video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu kanal ini. Terima kasih telah menonton.